Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegelapan yang mendalam, di dasar lautan yang penuh misteri, terdapat sebuah istana megah yang menjadi tempat kediaman iblis, penguasa kegelapan, dan ratu ular, mitos yang penuh ambisi. Di dalam istana tersebut, sinar gemerlap kristal biru menyinari lorong-lorong yang penuh dengan ukiran bertema laut. Iblis, yang berdiri di tahtanya yang terbuat dari batu hitam yang langka, memandang kehamparan laut yang tak berujung. Ratu ular, ucap iblis dengan suara menggema di seluruh istana. Kita telah memerintah laut ini dengan kekuatan kita yang tak terbatas. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita capai bersama. Ratu ular, yang duduk di sampingnya dengan mahkota permata di kepalanya, menatap laut dengan mata yang penuh ambisi. Apa yang engkau maksud, iblis? Iblis tersenyum licik. Ada dunia di atas sana yang penuh dengan kekuatan magis. Kita bisa menguasainya bersama-sama. Kita bisa menjadi penguasa yang lebih besar dari sekadar istana di dasar laut. Ratu ular mengangguk setuju, namun keraguan mulai merayap di hatinya. Tapi, apakah kekuatan itu layak jika harus meninggalkan hakikat kebaikan yang masih tersisa di dalam hatiku? Iblis mendekati Ratu ular dengan tatapan tajam. Ratu ular, kebaikan hanyalah ilusi. Kita adalah penguasa, dan kekuasaan adalah yang sebenarnya. Namun, dalam hati Ratu ular, benih keraguan telah ditanam. Dia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih bernilai daripada kekuasaan semata. Melalui sinar bulan yang temaram, ia berdiri di balkon istananya, merenungi perasaannya yang bercampur aduk. Hatiku terasa berat, seperti ombak yang tak menentu. Apakah semua ini benar-benar layak? Dalam kegelapan, pertanyaan Ratu ular berdelayut di udara, dan awan hitam mulai menggumpal di langit bawah laut, mencerminkan pertarungan batin yang akan menguji keputusannya. Bab 2, Tahta di Dasar Laut. Dalam keheningan malam, istana bawah laut bersinar gemerlap seolah memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Ratu ular, yang masih merenungi keraguannya, berjalan di lorong-lorong istana yang diterangi sinar kristal biru. Dia tiba di ruang tahta iblis, di mana suara gemuruh ombak dan sorot mata iblis yang membara menanti kehadirannya. Iblis tersenyum penuh kemenangan saat melihat Ratu ular masuk. Akhirnya, keputusanmu sudah dibuat, Ratu ular. Bersama, kita akan mencapai puncak kekuasaan. Ratu ular menatap iblis dengan mata yang masih mencerminkan keraguannya. Tapi, apakah kekuasaan ini akan membawa kebahagiaan sejati? Apakah kita tidak kehilangan sesuatu yang lebih berharga di dalam prosesnya? Iblis hanya tertawa, menggambarkan keangkuhannya. Kebahagiaan? Itu hanyalah hayalan yang dilemparkan oleh mereka yang lemah. Kita adalah penguasa, dan penguasa tidak memikirkan kebahagiaan, mereka membuatnya. Namun, Ratu ular merasa semakin terbenam dalam keraguannya. Tapi, iblis, apakah kekuasaan ini sepadan dengan harga yang harus kita bayar? Apakah tidak ada kebaikan yang tersisa di dunia ini? Iblis menghampiri Ratu ular dengan sorot mata yang tajam. Ratu ular, jangan terpedaya oleh ilusi kebaikan. Kebaikan adalah kelemahan. Hanya kekuatan yang abadi. Sejenak, Ratu ular terdiam, memikirkan kata-kata iblis. Namun, dalam hatinya, suara kecil kebaikan masih berbicara. Dia melangkah mundur, memandang ke laut yang dalam. Seandainya aku bisa melihat kebenaran di tengah-tengah kegelapan ini, gumam Ratu ular. Tetapi pertanyaannya terabaikan oleh gemuruh ombak yang semakin keras, seolah-olah alam sendiri memberikan pertanda atas pilihan yang akan diambilnya. Dengan keputusan yang belum sepenuhnya bulat, Ratu ular kembali ke tahtanya, melihat laut yang luas dengan tatapan yang penuh pertimbangan. Apakah dia akan tetap dalam kegelapan ini, ataukah ada kekuatan lebih besar di luar sana yang dapat mengubah takdirnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bab 3, Benih keraguan di hati Ratu ular. Hari-hari berlalu di istana bawah laut, tetapi benih keraguan semakin tumbuh di hati Ratu ular. Meskipun ia melanjutkan perannya sebagai penguasa yang tunduk pada kehendak iblis, dalam keheningan malam, ia sering mendatangi balkon istananya untuk merenung. Pada suatu malam yang gelap, Ratu ular duduk di atas singgasana batu marmer. Lautan yang dalam berdendang di bawahnya, dan bulan memantulkan cahaya lembutnya ke permukaan air. Ratu ular merenungi masa lalunya, ketika hatinya masih bersih tanpa noda kegelapan. Apakah ini yang seharusnya aku lakukan? Apakah kebaikan benar-benar merupakan kelemahan? Bisik Ratu ular pada dirinya sendiri. Saat itulah, muncullah sosok bayangan yang misterius di hadapannya. Seorang tua bijak dengan jubah putih dan jenggot panjang, tampak tenang dan penuh hikmah. Ratu ular,
Engkau merasa terperangkap dalam kegelapan, bukan? Tanya sosok tua itu dengan suara lembut. Ratu Ular menoleh, terkejut melihat sosok yang muncul begitu tiba-tiba. Siapakah engkau? Saya adalah penjaga hikmah, yang datang untuk membantu mereka yang tersesat, jawabnya sambil tersenyum lembut. Dalam percakapan yang panjang, sosok tua itu membagikan kisah-kisah kebaikan dari masa lalu, tentang bagaimana bahkan dalam kegelapan sekalipun, cahaya kebaikan selalu ada. Ratu Ular mulai merasakan getaran dalam hatinya, seperti sesuatu yang lama terpendam mulai bangkit. Pergilah, Ratu Ular, carilah kebenaran di luar sana. Ada lebih banyak hikmah di dunia ini daripada yang mungkin kau bayangkan, kata sosok tua itu sebelum menghilang ke dalam bayangan malam. Ratu Ular duduk sendirian di balkon, merenungkan kata-kata bijak yang baru saja didengarnya. Benih kebaikan mulai tumbuh di hatinya, dan ia merasa panggilan untuk mencari kebenaran di luar istana bawah laut yang gelap. Dengan hati yang dipenuhi keraguan-raguan dan harapan, Ratu Ular memutuskan untuk memulai perjalanan yang mungkin akan mengubah takdirnya. Bab 4. Dialog mendalam. Ratu Ular memutuskan untuk meninggalkan istana bawah laut, menyusuri lorong-lorong yang pernah ia kenal begitu baik. Namun, seiring langkahnya meninggalkan kegelapan, kebingungan pun merayap di hatinya. Apakah keputusannya ini akan membawanya pada kebaikan yang sesungguhnya atau hanya menghantarkannya pada kehancuran? Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan iblis di tengah jalan yang gelap dan penuh teka-teki. Apa yang engkau lakukan, Ratu Ular? Kita memiliki kekuatan yang tak terbatas di sini. Apakah engkau benar-benar akan meninggalkannya? Ratu Ular menatap iblis dengan mata yang penuh keraguan, namun tekadnya mulai menguat. Aku mencari kebenaran, iblis. Kekuatan sejati bukanlah hanya tentang kekuasaan, melainkan kebenaran yang sesungguhnya. Iblis tertawa keras, menciptakan gema yang melingkupi lorong-lorong istana. Kebenaran? Engkau tengah terpedaya oleh ilusi kebaikan. Aku memberimu segalanya, dan engkau memilih meninggalkan semuanya. Namun, Ratu Ular tidak goyah. Aku tak lagi ingin terjerat dalam kegelapan ini. Ada kebaikan di luar sana yang harus aku cari. Dalam dialog mendalam, iblis mencoba meyakinkan Ratu Ular untuk tetap tinggal, menjanjikan kekuasaan yang tak terbatas. Namun, Ratu Ular semakin yakin bahwa ada nilai-nilai yang lebih tinggi di luar sana, nilai-nilai yang tidak bisa ditemukan di dalam kegelapan. Dunia bukan hanya hitam dan putih, iblis. Ada warna yang lebih dalam yang harus aku ketahui, ucap Ratu Ular, sambil melangkah menjauh dari bayangan iblis yang semakin menggelap. Dengan langkah mantap, Ratu Ular melanjutkan perjalanan menuju kebenaran yang belum diketahuinya. Di luar istana bawah laut yang gelap, dunia mistis yang baru menantinya, dan perjuangannya untuk menemukan kebaikan sejati hanya akan semakin intens. Bab 5. Perjalanan Ratu Ular. Ratu Ular meninggalkan bayangan kegelapan istana bawah laut menuju ke dunia mistis yang belum pernah ia jelajahi. Di sepanjang perjalanan, dia merasakan kebebasan yang baru dan keindahan yang tak terbayangkan. Namun, tantangan juga menanti di setiap tikungan. Dalam perjalanannya, Ratu Ular bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib, baik yang baik maupun yang jahat. Setiap pertemuan membawa hikmah dan pengajaran baru baginya. Dia belajar tentang kekuatan cinta, kebijaksanaan, dan kebaikan yang terkadang muncul dari situasi yang paling tak terduga. Pada suatu hari, Ratu Ular bertemu dengan seorang bijak tua di hutan yang penuh dengan cahaya keemasan. Ratu Ular, apa yang membawamu ke sini? Tanya bijak itu dengan lembut. Ratu Ular bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang kegelapan dan kebingungannya, dan keinginannya untuk menemukan kebenaran sejati. Sang bijak tersenyum dan memberikan nasihat bijak, kebenaran sejati ada di dalam hatimu sendiri, Ratu Ular. Teruslah mencari dan dengarkan suara hatimu. Dengan setiap perjumpaan, hati Ratu Ular semakin terbuka, dan benih kebaikan yang tumbuh di dalamnya semakin kuat. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini dicarinya. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Di tengah jalan, dia dihadapkan pada ujian-ujian yang menguji kesetiaan, keberanian, dan kebijaksanaannya. Namun, setiap ujian itu juga membawa hikmah dan pelajaran berharga. Ratu Ular terus melangkah, penuh tekad untuk menemukan makna sejati dalam hidupnya. Bab 6. Klimaks emosional. Perjalanan Ratu Ular semakin mendalam ke dalam dunia mistis, membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah ia bayangkan. Namun, ketika dia mendekati puncak gunung yang menjulang tinggi, dia menyadari bahwa ujian terbesarnya masih menantinya. Di puncak gunung, iblis muncul, membawa aura kegelapan yang familiar. Ratu Ular, kau memilih meninggalkan kekuasaan kita.
Sekarang, kau harus membayar harga atas pengkhianatanmu, ucapnya dengan suara yang gemuruh. Ratu Ular tidak gentar. Dia merenung sejenak, kemudian berkata, aku tidak lagi terikat oleh bayangan kegelapan. Aku mencari kebenaran sejati, bukan kekuasaan yang melalaikan. Iblis tertawa keras, menciptakan angin yang kencang di sekitar mereka. Kebenaran? Kebenaran itu tidak ada. Hanya kekuasaan yang abadi yang dapat mengisi hatimu, Ratu Ular. Pertarungan pun dimulai, dan atmosfer di sekitar mereka dipenuhi dengan kekuatan magis yang bertabrakan. Ratu Ular berjuang dengan keberanian dan kebijaksanaan yang baru ditemukannya selama perjalanan. Dia menggunakan kekuatan cinta dan kebaikan untuk melawan gelombang kegelapan yang dilontarkan oleh iblis. Namun, dalam pertarungan itu, Ratu Ular menyadari bahwa untuk mencapai kebenaran sejati, dia harus melepaskan segala keraguan dan ketakutannya. Dengan tekad yang bulat, dia memusatkan energinya dan melontarkan serangan terakhirnya. Pada saat yang dramatis itu, cahaya terang menerangi gunung, mengusir bayangan kegelapan. Iblis mengeluarkan teriakan kesakitan, dan kekuatannya pun melemah. Ratu Ular, dengan hati yang dipenuhi kebaikan, berhasil mengatasi ujian terbesarnya. Pergilah, Iblis. Aku tidak lagi terikat oleh bayanganmu, ucap Ratu Ular dengan mantap. Iblis, yang kalah oleh kekuatan kebaikan, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Ratu Ular yang tetap berdiri di puncak gunung. Di bawah cahaya matahari terbenam, Ratu Ular merasakan kepuasan dalam hatinya yang telah menemukan kebenaran sejati. Perjuangan Ratu Ular bukan hanya kisah tentang mengalahkan kegelapan, tetapi juga tentang menemukan cahaya kebaikan di dalam diri sendiri. Dengan penuh hikmah, dia melangkah turun dari puncak gunung, siap membawa kebaikan ke dalam dunia mistis yang pernah dikuasai oleh kegelapan. Bab 7, Hikmah dan Pelajaran. Ratu Ular, setelah mengatasi ujian terbesarnya, melanjutkan perjalanan ke dunia mistis yang baru dengan hati yang penuh kebaikan. Dengan setiap langkahnya, dia membawa sinar kecerahan ke tempat-tempat yang sebelumnya dikuasai oleh bayangan kegelapan. Selama perjalanan, Ratu Ular bertemu dengan makhluk-makhluk mistis yang terinspirasi oleh kebaikannya. Mereka memberinya bimbingan dan dukungan, membantu Ratu Ular memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kebaikan dan kasih sayang. Ketika dia melintasi padang pasir yang tandus, bertemu dengan makhluk air yang baik hati, dan menjelajahi hutan yang penuh kehidupan, Ratu Ular menyadari bahwa kehidupan penuh dengan keajaiban dan hikmah yang dapat ditemukan bahkan di tempat-tempat yang paling tidak mungkin. Dalam dialog mendalam dengan makhluk-makhluk tersebut, Ratu Ular membagikan pengalaman dan perubahan dalam dirinya. Mereka berdiskusi tentang arti sejati dari kekuasaan, kebaikan, dan kebenaran. Setiap percakapan menjadi pelajaran berharga yang memperkaya pemahaman Ratu Ular tentang dunia dan dirinya sendiri. Saat Ratu Ular menyentuh hati mereka dengan kebaikannya, makhluk-makhluk mistis itu merasakan transformasi dalam diri mereka sendiri. Mereka mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan yang diperoleh, tetapi juga dalam kemampuan untuk memahami, menghormati, dan mencintai. Kisah ini mengajarkan bahwa, bahkan dalam keadaan paling gelap sekalipun, kebaikan selalu dapat tumbuh dan mengatasi kegelapan. Sebagai penutup, Ratu Ular menatap matahari terbenam, mengetahui bahwa perjalanan kebaikannya masih akan terus berlanjut. Dengan hati yang dipenuhi kepuasan dan tekad yang tak tergoyahkan, dia melangkah menuju masa depan yang penuh dengan kebaikan dan hikmah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.